Perkenalkan, nama saya Elfrida Pasaribu, NIM 1930 1090 1006, Prodi Fisika. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi inti. Untuk pengertian reaksi inti merupakan peristiwa perubahan suatu inti atom sehingga berubah menjadi inti atom lain dengan disertai munculnya energi yang sangat besar. Reaksi inti sangat berbeda dengan reaksi kimia, karena pada dasarnya reaksi inti terjadi karena tumbukan atau penembakan inti sasaran atau target dengan suatu proyektil atau peluru. Secara skematik, reaksi inti dapat digambarkan dengan bentuknya seperti ini. Ada proyektil peluru ditembakkan ke sasaran atau target, kemudian akan menghasilkan inti produk atau partikel yang diamati dan energi. Untuk struktur inti, inti atom merupakan partikel yang memiliki massa dan bermuatan positif. Struktur inti terdiri atas proton dan neutron yang disebut nukleon. Proton bermuatan positif, sedangkan neutron bermuatan negatif. Seperti ini bentuk struktur inti. Di sini ada proton dan neutron. Yang positif merupakan proton dan yang negatif merupakan neutron. Kemudian, sebuah inti atom dapat dinotasikan atau dilambangkan dengan rumus seperti ini rumusnya X, A, Z, di mana X adalah lambang unsur, A yaitu nomor massa yaitu jumlah neutron dan proton di dalam inti atom suatu unsur, Z merupakan nomor atom yaitu jumlah proton di dalam inti suatu unsur. Jumlah neutron dalam suatu atom sama dengan selisih antara nomor massa A dan nomor massa Z. Sebuah atom memiliki 3 komponen dasar massa A yang sangat besar, yaitu elektron, proton, dan neutron. Radioaktivitas. Untuk pengertian radioaktivitas sama dengan radioaktif, di mana peluruhan radioaktif atau disebut juga dengan peluruhan nuklir atau radioaktivitas adalah proses pemecahan inti atom yang tidak stabil sehingga terjadi kehilangan energi atau berupa massa dalam diam dengan memancarkan radiasi seperti partikel alfa atau inti helium, partikel beta atau elektron atau positron dengan neutron dan sinar gamma. Peluruhan unsur radioaktif terdiri dari peluruhan sinar alfa, peluruhan sinar beta, dan peluruhan sinar gamma. Untuk peluruhan sinar alfa, yaitu dikatakan suatu inti yang tidak stabil dapat meluruh menjadi inti yang lebih ringan dengan memancarkan partikel alfa atau inti atom helium. Pada peluruhan alfa terjadi pembebasan energi. Energi yang dibebaskan akan menjadi energi kinetik partikel alfa dan inti anak. Inti anak memiliki energi ikat per nukleon yang lebih tinggi dibandingkan induknya. Jika inti memancarkan sinar alfa atau inti di mana helium 2⁴, maka inti tersebut kehilangan 2 proton dan 2 neutron, sehingga Z berkurang 2, maka N berkurang 2 juga dan A berkurang 4. Contoh persamaannya di sini U92238 sehingga TH-nya 90234. Untuk sinar alfanya yaitu helium 24. Nah, seperti ini. Jika dijumlahkan 234 ditambah 4 akan U-nya 238, 90 tambah 2 92. Begitu juga untuk radium. Untuk peluruhan sinar beta. Salah satu bentuk peluruhan sinar beta adalah peluruhan neutron. Neutron akan meluruh menjadi proton, elektron, dan antineutrino. Antineutrino merupakan partikel netral yang mempunyai energi, tetapi tidak memiliki massa. Peluruhan sinar beta bertujuan agar perbandingan antara proton dan neutron di dalam inti atom menjadi seimbang, sehingga inti atom tetap stabil. Jika inti radioaktif memancarkan sinar beta, maka nomor massa inti tetap atau jumlah nukleon tetap. Tetapi nomor atom berubah. Terjadi 2 proses peluruhan yaitu seperti ini. X, A, Z, Y, di sini A, Z tambah 1. Betanya yaitu -1, 0. X di sini yaitu inti induk, Y inti anak. Selanjutnya, untuk peluruhan sinar gamma. Gamma biasanya menyertai pemancaran sinar alfa dan sinar beta. Peluruhan gamma hanya suatu
inti atom yang berada dalam keadaan tereksitasi dapat kembali ke keadaan dasar atau ground state yang lebih stabil dengan memancarkan sinar gamma. Peristiwa ini dinamakan peluruhan sinar gamma. Atom yang tereksitasi biasanya terjadi pada atom yang memancarkan sinar alfa maupun sinar beta, karena pemancaran sinar mengurangi energi saja, tetapi tidak mengubah susunan inti. Contoh peluruhan sinar gamma seperti ini, 12B5. Jika diubah ke beta, maka C612 akan menghasilkan -1 beta 0. Untuk C-nya juga 612, C-nya di sini 612 untuk gammanya yaitu 00. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang massa defek inti atom. Massa inti adalah jumlah massa proton dan massa neutron, yaitu massa nukleon. Namun demikian, kenyataannya, massa inti selalu lebih kecil daripada massa nukleon atau lebih kecil daripada massa proton dan neutron. Jadi ada selisih antara massa nukleon dengan massa inti. Selisih ini disebut dengan massa defek. Massa defek ini berubah menjadi energi yang mengikat inti. Energi ini disebut energi ikat inti. Delta M dalam persamaan di atas merupakan defek massa atau selisih massa nukleon dikurangi massa inti atom. Seperti ini rumusnya, delta M sama dengan Z dikali MP ditambah A dikurang Z dikali Mn dikurang M inti. Delta M di sini merupakan massa ikat inti. Kemudian, gaya ikat inti. Gaya ikat inti adalah gaya yang menyebabkan nukleon bias bersatu atau mengikat di dalam inti. Gaya inti atau gaya nuklir ini menyebabkan proton dan neutron tetap berada dalam inti. Gaya ikat inti bekerja antara proton dengan proton, proton dengan neutron, atau neutron dengan neutron. Gaya ikat inti bekerja pada jarak yang sangat dekat sampai dengan jarak pada diameter inti. Kemudian untuk energi ikat inti. Energi ikat inti atau binding energy merupakan jumlah energi yang harus diberikan untuk memecahkan inti menjadi proton dan neutron. Dengan kata lain, energi ikat inti menggambarkan energi yang diperlukan untuk melepaskan ikatan proton dan neutron menjadi terpisah. Untuk persamaannya yaitu delta E0 sama dengan delta MC kuadrat, di mana delta E0 ini merupakan energi ikat inti, delta M yaitu massa, dan C kuadrat yaitu cepat rambat. Untuk daftar pustaka yang saya ambil yaitu terdapat pada Bunjali Bumbun, Kimia Inti Bandung ITB, ada Chang Raymond, Kimia Dasar Jilid 2 Jakarta Erlangga, dan seterusnya. Sekian penjelasan saya tentang reaksi inti. Saya Elfrida Pasaribu, saya ucapkan terima kasih.